Selamat malam TVRI dengan Indonesia Terkini pukul 20:30 waktu Indonesia Barat bersama saya Fitria Herbianti. Saudara, sejumlah bangunan permanen dan semi permanen di kawasan Kalimampang, Jakarta Selatan ditertibkan oleh aparat gabungan. Penertiban ini dimaksudkan untuk mengatasi banjir yang sering terjadi di kawasan ini. Sebanyak 372 kepala keluarga di 3 kelurahan di Kecamatan Mampang, yakni Tegal Parang, Pela Mampang, dan Mampang Perapatan yang bermukim di sepanjang Kali Mampang ditertibkan aparat gabungan dari Satpol PP, TNI Polri, serta Dinas Kebersihan DKI Jakarta. Penertiban ini dilakukan untuk normalisasi Kali Mampang yang selama ini sempit akibat sebagian lebar kali digunakan warga untuk tempat tinggal mereka, sehingga terjadi penyempitan kali dan mengakibatkan wilayah ini sering terkena banjir. Normalisasi ini dilakukan untuk melebarkan Kali Mampang seluas 20 meter. Satu alat berat digunakan untuk mengeruk lumpur yang sudah menjadi sedimen di kali, serta lebih dari 400 aparat gabungan diterjunkan untuk normalisasi kali sepanjang 3 km. Normalisasi Kali Malang ini akan dilakukan hingga esok hari. Demikian Indonesia Terkini, kami akan kembali 30 menit mendatang. Sampai jumpa. Halo, selamat malam saudara. Jumpa kembali bersama saya Ansi Lema dalam Dialog TVRI. Dan malam hari ini kita akan berbincang mengenai memperkuat pelestarian hutan di era Indonesia baru. Saudara, kita ketahui bahwa hutan memiliki arti strategis. Bagi suatu negara, hutan memiliki arti ekonomi, sosial, dan juga kultural. Tetapi dalam konteks global, hutan adalah paru-paru dunia yang berperan penting untuk menyerap gas karbon dioksida. Namun bagaimana persisnya komitmen dunia dan juga komitmen pemerintah Indonesia dalam upaya melakukan pelestarian hutan, dan bagaimana persisnya kondisi hutan kita hari ini, dan apa yang sebaiknya kita lakukan untuk bisa memastikan bahwa kondisi hutan kita akan terus lestari. Dan saudara, untuk membincangkan masalah ini, malam hari ini bersama saya sudah hadir 2 orang narasumber, dan keduanya memiliki kompetensi serta ekspertis untuk menjelaskan persoalan ini. Langsung saja saya perkenalkan 2 orang narasumber saya pada malam hari ini. Yang pertama, beliau adalah Heru Prasetyo, Kepala Badan Pengelola Red Plus. Selamat malam Pak Heru. Selamat malam Bang. Senang berjumpa Anda pada malam hari. Terima kasih. Ya, dan narasumber saya yang kedua adalah Martua Sirait. Beliau adalah anggota Komisi Perubahan Iklim Dewan Kehutanan Nasional. Selamat malam Pak Martua. Selamat datang di TVRI malam hari ini. Selamat malam. Ya, dan saudara, segera akan kita memulai diskusi kita pada malam hari ini. Saya akan ke Pak Heru Prasetyo terlebih dahulu. Pak Heru, mungkin kita perlu tahu sebenarnya apa sih sebenarnya urgensi ataupun arti penting hutan bagi suatu negara, suatu bangsa, dan juga bagi dunia. Indonesia ini punya hutan yang sangat besar. Bisa dikatakan kita ini adalah pemilik hutan tropis yang ketiga terbesar di dunia. Karena sifatnya yang begitu besar, maka apakah itu kehidupan masyarakat, apakah itu kehidupan keanekaragaman hayati, dan juga fungsi hutan yang sangat kaya untuk bisa menghasilkan air dan seterusnya, ini sangat strategis bagi sebuah negara seperti Indonesia. Ada banyak negara yang sangat menyesal karena hutannya sudah hilang menjadi padang pasir. Nah, ini adalah suatu kehilangan luar biasa, tidak hanya bagi planet ini, tapi juga bagi negara di mana hutan tersebut berada. Komentar Anda terkait dengan urgensi hutan bagi dunia ini, Pak Martua? Urgensi itu seperti yang sampaikan Pak Heru tadi, memang penting bukan hanya bagi masyarakat global, tetapi kita mulailah mari melihat urgensi ini bagi masyarakat lokal, di mana mereka tergantung kehidupannya dari hutan. Konkret persisnya bentuk ketergantungan masyarakat lokal pada hutan itu dalam bentuk apa? Banyak sekali masyarakat kita yang hidup di dalam dan sekitar hutan. Setiap hari interaksinya adalah dengan hutan. Penghidupannya dari sana,
bukan hanya dalam bentuk berburu, meramu, tetapi juga memerlukan kayu, bahan baku, obat-obatan, bahkan usaha-usaha pertaniannya melekat kuat dengan kegiatan-kegiatan hutan yang ada. Pak Heru, dari penjelasan ini artinya manusia ini punya tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap hutan, dan karena itu pelestarian, agenda-agenda membuat hutan ini tetap lestari ini menjadi hal yang penting begitu. Sangat penting. Terutama karena dunia yang tadinya punya banyak hutan, selama 200 tahun ini sudah mulai hilang hutannya karena adanya revolusi industri di negara-negara lain. Jadi karena motif ekonominya, betul, membuat hutan ini kemudian beralih fungsi dan juga apa ya? Betul. Karena pada waktu yang lalu kesadaran kepentingan hutan terhadap kehidupan manusia itu belum setinggi sekarang. Ya. Makin dia berkurang, makin tinggi kesadaran itu. Oh, ternyata saya nggak punya lagi hutan itu. Oh, ternyata cuaca bisa berubah. Oh, ternyata iklim terpengaruh karena Pak Heru, itu. kita juga ingin tahu sebenarnya bagaimana kondisi hutan kita di Indonesia ini hari ini. Well, kalau kita melihat hal semacam itu, Bang Ansi, di tahun 50-an kita bisa mengatakan tutupan hutan di Indonesia masih sangat lebat. Ya. Tapi pada waktu tahun 60-an, 70-an, mulailah kita mengeksploitasi hutan untuk kepentingan ekonomi sesaat. Hasil hutan yang dijual sebagai log, dijual sebagai timber ke luar negeri maupun dipakai secara Cenderung berlebihan. eksploitatif begitu. Sangat eksploitatif. Sangat ya. Sangat eksploitatif. Ada satu catatan yang sangat menarik karena tingkat deforestasi, yaitu penghilangan hutan, itu meningkat tinggi sampai dengan tahun 2000-an. Paling tinggi terjadi pada tahun 2000 itu 3,5 juta hektar hutan kita hilang dalam 1 tahun. Ini luar biasa sekali. Ya. Pak Martua, komentar Anda terutama terkait dengan perusakan hutan ini. Saya gunakan istilah bukan kerusakan tapi perusakan karena ini dari gambaran tadi ada aktivitas manusia di balik ini. Betul, saya setuju sekali dengan penggunaan kata perusakan. Ya. Perusakan karena dilakukan dengan sengaja dalam suatu usaha-usaha eksploitatif tadi, di mana kalau kita dalam angka kita bisa berdebat tentang luasannya berapa, besarnya berapa kerusakan itu. Tetapi yang paling penting di sini adalah bisa kita analogikan kerusakan hutan itu sebenarnya sama dengan satu gejala. Kalau orang sering sakit demam, begitu, itu hanya gejala dari satu penyakit. Kerusakan hutan atau perusakan yang terjadi yang kita hitung saat ini adalah satu gejala dari penyakit yang lebih besar yang ada. Ya, Pak Martua, ini kan juga masyarakat ini juga harus diberikan edukasi. Pemerintah juga harus digugah komitmennya bahwa hutan ini penting. Saya juga ingin tahu Pak Heru, kalau seandainya kita terus-menerus mengabaikan kelangsungan hidup hutan, apa dampak yang paling membahayakan bagi Indonesia dan juga mungkin bagi dunia, planet bumi ini? Well, mungkin kita bisa melihat bahwa PBB itu mempunyai suatu inisiatif yang sifatnya 3 langkah. Ya. Yang pertama, menangani masalah perubahan iklim. Ya. Yang kedua, menyelamatkan keanekaragaman hayati. Dan yang ketiga, yang paling penting menurut pendapat saya, tapi tidak terlalu tinggi dalam diskusi saat ini, adalah terjadinya penggurunan dari lahan. Dan ini terjadi kuat sekali di Afrika. Kalau kita lihat, tadinya hutan, tapi kemudian jadi gurun. Kalau ini terus-menerus terjadi, dan kalau hutan di Indonesia makin habis, bisa kita bayangkan kalau Kalimantan menjadi gurun. Itu tidak lagi masuk akal bagi kita. Ya, Pak Martua. Kalau saya melihatnya bencana ekologis, perubahan iklim yang diakibatkan dari kerusakan hutan yang menaikkan temperatur bumi ini menyebabkan perubahan iklim yang sangat berpengaruh terus secara regresif dan sangat berbahaya. Bencana ekologis ini sudah banyak sekali kita hadapi, bukan hanya karena masalah global, begitu juga disebabkan juga oleh perencanaan-perencanaan lokal yang keliru, pemberian izin-izin skala besar yang melebihi ambang batas, bukan hanya untuk sektor kehutanan, untuk sektor kebun, untuk sektor tambang. Ini sangat berbahaya, sehingga ini yang saya sebut sebagai satu permasalahan mendasar daripada perencanaan pengolahan sumber daya hutan, bukan hanya hutan, sumber daya agraria kita. Ya, Pak Heru, lantas apa yang sudah ataupun selama ini dilakukan oleh pemerintah kita untuk menekan laju deforestasi? Tapi tahan dulu jawaban Anda, kita akan lanjutkan setelah ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Dialog TVRI akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini.
bukan saatnya melihat perbedaan, menilai kepercayaan, mempermasalahkan kebiasaan. di antara kita. Mari satukan tekad untuk mempertegas persatuan. Abad 20 ini ditandai dengan adanya satelit. Dan satelit membuat tidak ada satu negara pun bisa menutup diri. Semua terbuka. Ini yang namanya zaman borderless. Ini makanya perlu sekali kita meningkatkan mutu kita supaya di dalam percaturan internasional kita tidak jadi satu stasiun televisi yang under. Untuk bisa bagus, maka diperlukan adanya 3 orang yang paling dominan di dalam satu produksi. Yang pertama sutradara, dan yang kedua adalah cameraman, yang ketiga adalah editor. Kalau 3 ini bagus, maka satu produksi bisa dipastikan bagus. Ini barangkali ada baiknya kalau di Gatra Kencana kita terus setiap tahun mengevaluasi produksi kita, lalu kemudian memberikan kesempatan untuk menambah ilmunya. Ya, saudara, Anda kembali bergabung bersama kami dalam Dialog TVRI, dan malam hari ini kita masih berbincang seputar pentingnya memperkuat pelestarian hutan di era Indonesia baru. Masih bersama 2 orang narasumber saya malam hari ini, Heru Prasetyo dan juga Martua Sirait. Saya akan ke Pak Heru. Pak Heru, tadi sebelum jelas saya sempat bertanya, apa yang sudah dilakukan atau mungkin sedang dan tengah dilakukan oleh pemerintah kita begitu terkait dengan upaya pelestarian hutan ini? Sebenarnya pemerintah Indonesia sudah cukup kaget dan bangun setelah 3 juta hektar hilang. Mulailah dilakukan usaha untuk mengurangi kecepatan deforestasi tadi. Mulailah turun, tapi tidak ada suatu semangat yang kuat untuk itu, sampai timbul menjadi suatu masalah yang ditambah dengan masalah perubahan iklim yang dikatakan Pak Martua tadi. Jadi karena perubahan iklim ini masuk, Presiden kemudian membuat suatu komitmen di tahun 2009 yang mengatakan kita akan mengurangi emisi kita dengan 26% karena itu berguna bagi kita. Dan kalau dunia menganggap itu juga berguna, saya berani kurangi sampai 41%. Ya, jadi ini kalau dulu kita bicara tentang isu lingkungan hidup, isu hutan, ini ibarat isu-isu periferal begitu. Kini kemudian sudah mengalami proses mainstreaming, pengarus utamaan. Nah, di sini juga terkait dengan masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, itu rupanya ada lembaga yang dibentuk, yang Bapak pimpin sekarang ya, Badan Pengelola REDD Plus. Nah, ini apa sih Pak? Apa itu REDD? Ada plusnya lagi? Terus apa komitmen yang mendasari dibentuknya REDD Plus ini Pak? Iya, tadi saya sampaikan Bapak Presiden Yudhoyono telah memberikan suatu komitmen mengurangi emisi dengan 26% atau 41%. Di dalam penghitungan kita dirasakan bahwa 63% dari seluruh emisi Indonesia itu datangnya dari hutan dan dari lahan. Kalau kita kurangi dengan 41%, dicarilah bagaimana kita mengurangi emisi itu dengan cara yang paling kurang sacrifice-nya, paling kurang pengorbanannya. Jadi yang dirasakan sebagai paling kurang pengorbanannya adalah dengan melakukan perbaikan di dalam tata kelola hutan. Muncullah kemudian Badan Pengelola Reduksi Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan. Plus pertama adalah kita harus meningkatkan konservasi dari karbon yang ada di hutan.
Plus kedua? Plus kedua, itu adalah bahwa kita harus mengelola hutan kita secara lestari. Jangan sampai apa yang kita kelola ini hutannya makin habis. Artinya berkesinambungan. Sustainabilitasnya harus ada gitu. Betul. Dan yang ketiga, di mana mungkin tambahlah karbon hutan itu. Artinya tanam kembali pohonnya, jadikan lagi hutannya. Ya. Ini adalah 3 yang menjadi plusnya reduksi emisi dari deforestasi tadi. Ya. Jadi intinya kurangi deforestasi, kurangi degradasi lahan, tambah pohonnya, lestarikan cara kita mengelola hutan kita. Ya, Pak Martua, ini kan sebenarnya dari sisi visi ideal ini oke lah begitu. Tetapi kan juga hal yang paling penting adalah pemerintah tentu tidak bisa membereskan ini secara sendiri begitu kan. Betul. Nah, ada mungkin peran serta swasta, ada juga di sana peran serta masyarakat sipil. Nah, bagaimana Anda melihat ini sinergi antara kelompok-kelompok ini? Di era saat ini, saya rasa sudah tidak bisa lagi pemerintah bekerja sendiri. Ya. Kita melihatlah dari pemilu kemarin bagaimana partisipasi masyarakat yang begitu kuat. Pengelolaan hutan memiliki sejarah panjang pengelolaan hutan oleh masyarakat. Saat ini masih banyak diabaikan. Besar sekali konflik-konflik antara usaha-usaha skala besar dengan masyarakat, ataukah kawasan konservasi dengan masyarakat, dan sebagainya. Ini perlu dijembatani. Ini masuk dalam agenda yang tadi disebut oleh Pak Heru dalam hitungan persen, yang harus dikelola. Dan ini harus dilakukan bersama-sama. Kita tahu dan kita berharap banyak pada pemerintah